Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa anta taghfirud dzunuba jami'a faghfir lana maghfiratan min 'indik innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kami semua menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang banyak yang kami lakukan. Dan kami tahu dan yakin bahwa Engkau mengampunkan semua dosa yang dilakukan oleh hamba-Mu. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, karena Engkaulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya dan salawat kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tatkala menerangkan kepada kita tentang sifat atau ciri khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diungkapkan dengan dua ciri, dua sima, dua kriteria di dua ayat yang berbeda. Yang pertama, ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menginfakkan apa yang dimilikinya, baik di waktu lapang begitupun di waktu susah. Kemudian ciri yang kedua yang tidak kalah pentingnya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan, yang mana orang bertakwa di ayat ini disimbolkan sebagai ibadur rahman, atanna Allah taala kaminam malumuih, hamba Allah yang senang berzikir dan bersyukur. Kemudian disimatkan atau disematkan kepadanya istilah ibadur rahman atau abdur rahman kalau dalam bentuk mufradnya. Cirinya yang pertama, alladzina yamshuna al-ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan hidup di dunia ini dalam keadaan merendahkan diri. Dekna mabangka mapakatuna alih. Itu dua ciri utama yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Yang pertama tadi, suka berinfak, yang kemudian disebutkan oleh ulama dengan as-sakha, dermawan, malabuh, napuji mak bereh. Itu ciri utamanya orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, alladzina yamshuna al-ardi hauna, orang-orang yang tawadhu, rendah diri, dek nama bangka, napuji padan narupatau, nafaktonat tonangeh. Itulah yang ciri utamanya daripada orang yang beriman. Dan yang menarik Bapak dan sekalian, setelah Allah menyebutkan dua ciri ini, ternyata diikutkan dengan penjelasan sifat-sifat yang baik di bawahnya, yang seakan-akan Allah mengatakan bahwa inilah dua kunci pembuka untuk menyingkap atau membuka kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Pertama tadi tentang orang-orang yang sakha, orang-orang yang dermawan. Itu penjelasan lanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu tidak mudah emosi, suka memaafkan, selalu beristighfar. Karena apa? Suka memberi. Ia mitutoin tulu emosi, tulu si salah, tidak memaafkan kalau tidak mau memberi. Tapi kalau kita mau memberi, ambil nih, hakku itu ambil nih, tidak apa-apa, insya Allah tidak ada masalah. Dan begitu pun sifat-sifat seterusnya. Begitupun tatkala Allah Subhanahu wa taala
selesai menerangkan tentang tawadu, orang-orang yang rendah hati, tahu dia nama bangka agatos sinasukong Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Kemudian alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang selalu suka untuk sujud, tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengatakan bahwa Rabbana isrif anna adzab jahannam, selalu suka berdoa. Orang yang tawadu insyaallah itu akan melahirkan sikap kemauan untuk selalu berdoa dan kemauan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang sombong, tomatepo, itu yang jarang berdoa. Saya tidak butuh dengan doa. Cukup dengan apa yang saya miliki, saya akan mendapatkan apa yang inginkan. Makanya Bapak dan sekalian, ulama mengatakan bahwa dua sifat ini insyaallah induk dari berbagai macam sifat yang dibutuhkan oleh orang beriman untuk mempertahankan keimanannya dalam hidup ini. Kemudian ternyata Ramadan ini mendidik kita untuk memperkuat kedua sifat ini. Kalau kita mau memperhatikan atau memperhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak sekali kaitannya dengan kedermawanan dan dengan ketawaduan. Kita berpuasa di bulan Ramadan dilatih untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Ya udah sing itu dermawan, orang yang bisa merelakan haknya untuk kepentingan orang yang lain. Hartaku ini yang saya punya, saya yang berhak, tetapi saya bisa merelakan, bisa memberikan kepada seseorang yang penting untuk kebahagiaan orang lain. Dan kalau ini yang tumbuh insyaallah, itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Tetapi seseorang kalau selalu tegas untuk mempertahankan haknya, tidak mau syipe kalau orang buka ini yang susah Pak. Kalau tidak mau syipe, susah untuk berdamai. Sedikit saja gesek, dek noleh, harus ada hukum, harus. Kenapa kita tidak merelakan? Susah untuk memaafkan orang lain kalau kita tidak mau merelakan apa yang menjadi hak kita. Memang hak kita untuk mengambil resiko atau meminta tanggung jawab daripada orang yang melakukan. Tetapi dikala kita memiliki sifat dermawan, insyaallah tidak usah kita damai saja, lakukan saja karena ini untuk kemaslahatan bersama. Dan inilah yang dilatih oleh Ramadan Bapak sekalian. Ramadan melatih kita untuk melepaskan hak kita untuk kebaikan orang yang banyak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam hadisnya bahwa wa in qatalaka ahadun faqul inni shaim. Suatu saat kalau kamu berpuasa di bulan Ramadan, setelah kamu mengaji, salat, capek dan lain sebagainya, qatalaka ahadun, kamu dipukul, kamu dimarahi, kamu dizalimi oleh orang, tidak usah ladeni. Tidak usah ladeni permusuhannya. Walaupun kamu puasa di bulan Ramadan, kamu capek apa semua, apa yang katakan ini saya mau puasa bulan Ramadan. Nah, ambil hakku itu untuk marah, untuk membalas daripada cacianmu, daripada kebencianmu, daripada permusuhanmu. Tetapi saya relakan hak itu, ambil. Saya mau memperhatikan, saya mau memperindah, saya mau mempercantik, saya mau memuliakan Ramadanku. Bayangkan Bapak dan sekalian, kalau ini yang terlatih dalam jiwa kita, insya Allah damai hidup ini. Damai hidup ini. Hidup ini selalu kacau, selalu ada sedih, selalu ada emosi. Karena itu tadi, kita terkadang tidak mau merelakan hak kita. Nasi ngugi itu masuk cumat dok, mapuk gang. Makanya orang-orang yang dermawan itu lawannya adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang masifki. Dan kita tahu hadis-hadis, begitupun ayat-ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang masifki. Taruhlah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-bakhil, orang yang masifki itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Kaitan juga. Begitu ancamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahayanya bagi orang-orang yang kikir. Mabela pula di pemasina Allah Ta'ala tidak akan pernah dibantu, ditolong, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun anin nas, tidak akan pernah mendapatkan perhatian manusia. Silahkan kerjakan urusanmu, saya tidak akan membantu kamu, adalah orang-orang kikir. Dan yang paling celaka, qaribun minan nar, mahe boleh di api neraka, dekat daripada api neraka.
hidupnya selalu gelisah, hidupnya selalu panas, tidak ada ketenangan didapatkan dalam hidupnya akibat tadi syuh, akibat tadi kekikiran yang dipelihara dalam jiwanya. Maka sekali lagi, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melatih jiwa kita menjadi orang-orang yang dermawan, taumalabuh, dengan artian bisa merelakan hak kita untuk kepentingan dan untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian yang kedua, at-tawadu, luar biasa. Ini juga sifat yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tawadu itu adalah orang yang tidak takabur. Kalau orang takabur, cirinya itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu tokoh takbur dia yang selalu menolak kebenaran. Alena dituju, yang lain salah. Itulah orang yang takabur. Batarul haqq. Kemudian yang kedua, ghamtun nas, memandang enteng sesama manusia. Kalau bukan yang dalam predikatnya tidak akan pernah diperhitungkan. Itulah orang-orang takabur menurut Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang tawadu itu adalah orang yang cinta kebenaran, mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk melakukan kebenaran. Dari manapun sumber kebenaran, kalau itu kebenaran akan diterima. Dan itulah orang-orang yang super tawadu. Tahukah kita, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu yang merupakan pemimpin dunia pada waktu itu karena ketawaduannya mendengarkan nasihat daripada seorang penggembala kambing. Pak Kampi Bembe nasihati kilo di Umar. Itu sih presiden tertinggi dinasihati oleh penggembala kambing. Tanya tu Pak Bembe nampi, Bembe tahu. Suatu ketika Umar mengadakan perjalanan jauh untuk suatu tujuan. Di tengah jalan madekai, juga lapar. Dan pada saat itu ditemukan segorombolan kambing yang dikembal oleh seseorang. Maka dipanggil orang itu, kami Cina, mereka itu malihasing teh, gerek Cina bembem itu, satu, hadiahkan kepada saya. Saya beli kalau kamu tidak mau berikan. Agak naseng penggembala, bukan saya punya. Ini kambing saya cuma gembala, saya bertanggung jawabku, dan saya tidak akan pernah memberikan kepada siapapun tanpa sepengetahuan punya pemiliknya. Biar dia tidak melihat jauh itu banyaknya itu kambing ratusan, mungkin lebih daripada ratusan itu kambing. Satu saja itu tidak kentara itu, bilang saja mati dimakanin. Bagaimana bisa ya Umar? Tidak bisa yang seperti itu. Banyaklah hal-hal itu. Sampai penggembala ini bosan dinasihati oleh Umar bahwa kamu akan lepas dari tuntutan karena kamu juga mengetahui bahwa saya yang meminta ini adalah khalifah. Agan sepakul bembe, ayo nambah. Jadi ditaruh Allah Ta'ala. Saat itu Umar begitu sesak dan iya ya. Kok kenapa saya tidak pernah menghitung bahwa ada Allah yang menilai kita semua ini? Kenapa yang saya setiap saat melakukan kebaikan, kedudukanku terhormat dan cuma orang penggembala yang seperti ini tahu bahwa dimanapun dan apapun aktivitas kita yang kita lakukan pasti akan dinilai oleh Allah dan pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan cara yang benar. Subhanallah. Umar dinasihati Pak Kamil makanya engkau itu kuang Allah Ta'ala Umar. Jangan sembarang bikin, jangan sembarang kerja. Kalau bukan atas kebenaran, itulah tawadu. Itulah tawadu. Kalau orang tidak tawadu takabur tidak usah, tanpa izin pun abad saja semua ini kok saya khalifah, saya pemimpin. Tapi ini adalah ketawaduan. Dan itulah ketawaduan bahwa tawadu itu selalu menerima nasihat, menerima kebenaran dari manapun sumber nasihat itu. Kemudian ikramun nas. Kalau orang takabur itu menghinakan semua, memandang enteng sesama manusia. Tetapi kalau orang-orang yang tawadu, ikramun nas, nafaqah lebih padan narufatau. Siapapun dia akan muliakan. Kenapa? Karena manusia itu Pak, yang dibenci adalah perbuatannya, bukan manusianya. Manusia sebagai manusia adalah makhluk Allah yang termulia, tidak boleh diganggu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai orang Yahudi sekalipun dia hormati, dia ladeni, dia silaturahim, dia sambangi dan lain sebagainya. Tetapi di kalasan Yahudi tersebut mengeluarkan sifat keyahudiannya, disitulah kita bermusuhan.
Disitulah kita tidak sependapat. Maka yang kita benci dari seseorang adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kalau perbuatannya itu hilang, tidak apa-apa. Seorang peminum, seorang pemabuk, kalau lagi mabuk, ya kamu musuhku, saya tidak akan pernah. Tetapi dikala kamu tenang dan suatu saat kamu akan tenang, mungkin kita akan berbicara, kita akan saling membantu, saling mengarahkan dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang tawadu. Itulah orang-orang yang tawadu. Dan ini pun dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diarahkan kita untuk seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, lihat apa yang dikatakan Rasul bahwa la halufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Artinya apa? Walaupun orang itu bau, tidak ada penampilannya, tetap itu adalah mulia. Tetap itu dimuliakan. Kenapa? Karena sifatnya, karena ketawadan kita melihat orang-orang yang seperti itu. Dan inilah yang perlu kita harus tumbuh kembangkan dalam jiwa kita, insya Allah. Seorang yang tawadu, seorang yang dermawan, itu posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan luar biasa tingginya. Makanya kalau ending atau akhir daripada puasa ini, la'allakum tattaqun, kita bisa mengamati bahwa kalau seorang yang sudah melewati Ramadan, insya Allah tawaduknya akan lebih bagus dan kedermawanannya akan lebih kuat. Dan kalau ini dimiliki, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan permasalahan yang kita dapati dalam hidup karena ketakaburan kita dan karena kekikiran kita. Ini ya, kalau ketakaburan ini dipisahkan atau dijauhkan, begitupun sifat kikir kita dijauhkan, insya Allah keselamatan, kemudahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mudah untuk kita dapatkan. Kemudian Bapak dan sekalian, kedua sifat ini sebenarnya itu sumbernya adalah hati yang tidak pernah takut. Hati tak dia nama tahu dari Allah Taala sehingga katabur. Kemudian sumber yang kedua adalah jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa yang tidak pernah puas dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa ini selalu terus bahwa yang segini, tidak apa-apa, ambil saja. Tetapi jiwa ini terkadang tidak puas dengan ketentuan Allah Subhanahu, banyak protesnya dan lain sebagainya. Hati ini tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu, banyak takaburnya dan lain sebagainya. Dan tahukah kita bahwa hati yang takabur dan jiwa yang tidak pernah puas, itu doanya jangan harapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghalang doa dari seorang mukmin adalah jiwa yang tidak pernah puas dengan aturan Allah, kemudian hati yang takabur. Makanya banyak berdoa kepada Allah illa ruwangi di Allah taala sambil memahami alur daripada ayat ini. Jalannya itu karena ternyata kalau kita puasa disuruh untuk kita menjadi orang dermawan. Karena kalau kita sudah dermawan, banyak hal-hal baik yang kita bisa lakukan. Kita tidak emosian, kita tidak mesyipik, kita tidak mau gonjor-gonjoran apa yang lain. Mudah kita bekerja sama dengan banyak orang kalau kita memiliki sifat kedermawanan. Begitupun kalau kita tawadu, insya Allah mudah untuk diarahkan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran kita akan terima. Siapapun di hadapan kita akan hargai, karena itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di hadapan kita itu adalah seorang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pasti kita akan muliakan, pasti kita ikramkan. Makanya kalau alur ini kita jalani, kita pahami, insya Allah puasa ini akan lebih mudah. Puasa dan segala aktivitas di dalam Ramadan ini akan lebih menggelorahkan semangat kita untuk kita lakukan. Kita tidak pernah capek untuk mengaji, untuk salat, untuk berinfak. Kalau hal-hal yang seperti ini kita pahami dengan baik. Apalagi kalau memang selalu ditopang dengan dakwah, dengan doa-doa yang mustajab, doa-doa yang diterima, atau doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang insya Allah menjadi penutup kita pada malam ini, agar supaya hati ini tidak pernah takabur, jiwa ini tidak pernah sombong atau tidak puas dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau doa Allah taala makade. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari hati-hati yang tidak pernah takut kepadamu, hati yang sombong, takabur, tidak pernah takut, tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta tolong kepadamu. Wa min nafsin la tashba', dan daripada jiwa nafsu yang tidak pernah puas dengan apa yang kamu berikan. Taringi satu, mau dua, kasih dua, mau ini seperti itu. Itulah jiwa.
Dan kalau ini yang diperturutkan, subhanallah, pasti akan menyusahkan hidup kita. Kemudian wa min du'ain la yuqbalu minhu, dan doa-doa yang tidak pernah diijabah. Wa min du'ain la yustajabu lahu, dan doa yang tidak pernah diijabah. Lantunkan ini dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh keyakinan bahwa inilah jalannya kami untuk menjadi orang yang dermawan. Inilah jalannya kami menjadi orang tawadu, dan inilah jalannya doa-doa kami dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkan itu dengan penuh keyakinan. Ulang terus, paksa Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau berhenti Allah doa untuk mengucapkan ini sebelum kamu betul-betul memperlihatkan apa yang saya minta. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Puang. Fabilayya pula dia tempue yang tidak takut kepadamu, tidak takut berdosa kepadamu. Jauhkan kami dari jiwa yang tidak pernah daripada aturan-aturan, bagian-bagian yang kau berikan kepada kami, dan jauhkan kami dari doa-doa yang kamu tidak ijabah. Sudah puluhan tahun kami berdoa, kamu tidak pernah ijabah. Mungkin sebenarnya hati kita belum takut, jiwa kita belum puas dengan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa ini betul-betul melatih kita untuk menjadi mukmin yang memiliki qalbun khashi, nafsun yang puas, kemudian doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.